Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya akan pulang ke Jakarta setelah 20 hari muter-muter di Papua kemarin. Sudah kangen sama kasur rumah teman-teman. Jadi mari kita ke bandara, let's go. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own check-in head. counter yang ada di Wanna lay bandara down over Sorong. I Ada Susi, terus Transnusa, Batik, Garuda. Ini ruang tunggunya, kita langsung ke atas ya. Karena aku nggak bawa baggage. Terus tadi udah web check-in juga, jadi tinggal naik aja. Ini ada gate transit ya teman-teman. Ini udah di dalam bandara teman-teman, ada roti boy, ada oleh-oleh nih, Billy Bakery. Ini tuh roti abon gulung seperti yang ada di Manokwari. Terus kita ke ruang tunggu. Itu ada abon gulung Pawai, Papua Manokwari Hawaii Bakery. Ini kan yang terkenal di Manokwari. Tapi sekarang udah banyak sih. Dekat rumah juga ada yang jualan. Tuh dulu kalau kesini pasti bawanya ini nih, abon gulung. Ini suasana di ruang tunggu bandara Domini Eduardo Osok kalau nggak salah, di Sorong. Tapi biasa disebut sebagai bandara Dio doang. Ada pempek, soto, kopi. Ini ada toko-toko souvenir juga. Ini ruang tunggunya, aku di gate 2. Ini ada gate 1 di depanku ini, terus gate 2 ada di sebelah kanan sana. Ini Geopark Raja Ampat. Lokasinya seperti ini. Nah ini aku mau jelasin dikit ya teman-teman. Raja Ampat tuh lokasinya luas ya, ada Waigeo, Pulau Waigeo tuh pulau besarnya, ada Pulau Gam, Batanta, Salawati, Kopiau. Ini dulu kita pernah kesini. Nah kemarin kita kan di Misol ini. Kita kemarin di Salaven. Nah ini Waigama. Jadi kalau biasa yang terkenal itu misal bagian sini nih, Tamolol, terus Papanla, Pusat Jaya, Yelu, Dabatan, Lilinta, yang Puncak Harfat, Harapan Jaya, Harfatma, kayak gitu tuh, Ubur-ubur Lake itu di sini. Nah kemarin aku tuh kesini teman-teman, yang ini yang Waigama jauh kan. Dulu pernah juga ke Kapacol sini tuh, Lilinta, Kapacol, Gamta, Andui. Terus kemarin tuh ke Waigama sini. Nah jaraknya dari pelabuhan rakyat yang ada di Sorong yang kemarin kita tuh lumayan jauh ya. Dan terus kita masuk kemarin sini daerah apa namanya pada itu? Egek apa gitu namanya, Tasik, Egek, terus masuk sini celah-celah ini sampai ke pelabuhan rakyat. Sementara kalau teman-teman mau ke daerah Waisai, ibu kota dari Kabupaten Raja Ampat, itu dari sini rutenya beda. Nah itu sampai ke sini, ke Waisai. Waisai mana sih? Oh enggak ding, ini Saproken, Saonek, daerah sini lah Waisai itu. Oh ini Waisai. Nah saya sini. Jadi lebih dekat teman-teman kalau dari Sorong. Nah Waigeo udah besar juga nih. Ini kalau Wayak tuh di sini nih teman-teman, jauh kan. Nah aku kemarin tuh ke Ayau. Ayau itu di atasnya Kabare. Harusnya Kabare, mana Kabare? Nah ini Ayau tuh harusnya daerah sini nih, Ayau. Udah nggak ada di peta. Jadi lumayan luas ya Raja Ampat ini teman-teman. Halo teman-teman, selamat siang. Sekarang jamnya mana nih? Tadi habis pemeriksaan lupa naruh jamnya lagi. Sekarang jam 10.25 teman-teman di waktu Indonesia Timur, dan hari ini saya akan pulang ke Jakarta setelah 20 hari kita keliling-keliling di bumi Papua. Wah rasanya sangat menyenangkan sekali, sangat membuat saya banyak belajar gitu di tanah Papua ini teman-teman. Karena kemarin kita bareng-bareng belajar bareng di Kampung Malam Karta dan juga di Salaven yang ada di Misol Utara teman-teman.
Dan selain punya adat yang luar biasa, di sini juga alamnya gila sih, keren banget. Ada Kali Kasim, ada Pulau yang ada di depan Kampung Malam Karta itu, di depan kelompok ekowisata Gausuak. Terus di situ juga ada bangkai pesawat karam yang sudah menjadi tempat bertumbuhnya terumbu karang dan juga habitat lain yang ada di laut. Terus saya sempat ke Ayau teman-teman. Ayau itu satu distrik yang lokasinya itu sudah sangat jauh sekali karena sudah berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Yang ada di bibir Pasifik lah, dia sudah dekat dengan negara Palau. Terus sempat ke Waisai nyobain kapal Fajar Baru 08, terus nyobain kapal ferinya juga. Terus sempat naik kapal Terumbuk 01 dari Sorong menuju ke Waigama. Sempat naik Susi Air dari Kabare ke Sorong dan juga dari Waisai ke Kabare. Terus kemana lagi kemarin ya? Nah yang terakhir kemarin kita ke Misol, ke Salaven teman-teman. Ada acara buka sasi dengan mama-mama kelompok sasi perempuan yang ada di kampung Salaven yang ada di Misol Utara. Dan ini adalah pertama kali saya ke Misol Utara teman-teman, dan berbeda banget dengan area yang ada di Misol Selatan yang memang sudah turistik, sudah rame dengan pengunjung, dengan wisatawan. Dan Misol Utara ini masih raw banget, masih rare, masih hidden gem gitu, jadi masih asik untuk dieksplor. Kemarin ada Kali Kasim, ada Pulau Muslat yang ada di depan kampung Salaven, terus kemana lagi kita ya? Terus yang paling penting adalah kita bisa melihat prosesi dari buka sasi. Nah, sasi ini adalah hukum adat yang melindungi daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu di hampir di seluruh Papua dan juga di daerah Maluku kalau nggak salah teman-teman. Cuma mungkin namanya beda-beda. Kalau di Malam Karta itu namanya egek. Secara garis besar prinsip kerjanya sama. Seperti itu. Jadi dengan adanya sasi ini atau adat ini diharapkan keberlangsungan dari alam yang ada di Papua itu bisa sampai ke anak cucu kita nantinya teman-teman, karena memang masyarakat, apalagi masyarakat di Salaven kemarin kita sempat ngobrol dengan bapak adatnya juga bahwa laut itu adalah ibu kami dan hutan itu adalah kami punya bapak gitu. Jadi laut adalah ibunya dan hutan adalah bapaknya. Jadi mereka ini sangat menghargai banget dengan laut dan hutan karena sumber kehidupan mereka, sumber budaya mereka itu berasal dari laut dan juga hutan yang ada di sekitar kampung ini. Menarik sekali. Jadi banyak ilmu yang saya dapat bagaimana alam bisa menghidupi manusia, dan ketika kita menjaga alam juga pastinya akan menjaga kita. Nah itu yang ilmu-ilmu penting yang tidak mungkin saya dapatkan kalau saya tidak datang ke sana sendiri teman-teman. Dan ini juga atas ajakan dari teman-teman Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Mereka menjadi pembimbing atau fasilitator yang membimbing mama-mama yang ada di sana, terus kelompok-kelompok ekowisata yang ada di sekitar sini juga di beberapa tempat kayak di Gausuak, di Malam Karta, di Kofiau, terus di Salaven juga kemarin. Jadi teman-teman ini memang concern pada kelestarian alam yang ada di daerah-daerah tersebut, dan kebetulan saya diajakin tuh sama teman-teman Yayasan ketika mereka ada kegiatan. Ya kalau tidak diajakin mungkin saya akan nggak bakal bisa belajar banyak hal gitu dari prosesi adat yang mereka biasa lakukan, bagaimana prosesi buka sasi itu seperti apa, bagaimana peran gereja di situ seperti apa, dan itu menarik sih teman-teman. Dan ya hari ini sepertinya harus pulang ke Jakarta dulu. Sudah kangen sama kasur rumah teman-teman, sudah 20 hari. Dan kemarin tuh baru pulang dari Mahakam ya, trip Mahakam sama Mas Wildani itu kan saya di rumah cuma sehari apa 2 hari gitu. Terus lanjut lagi. Jadi ya dihitung-hitung ya udah sebulan lebih. Kemarin kita 15 hari juga kan waktu di Mahakam. Sekarang 20 hari ya udah 35 hari. Ya sudah cukup kangen dengan rumah, jadi mari kita pulang dulu. Dan nanti flightku tuh jam lupa lagi. Flightnya itu jam 11.25 take off dari sini, nanti kita jam 10.55 tuh boarding. Pesawatnya udah datang, jadi kita tunggu aja kabarnya seperti apa. Jadi itu
ringkasan perjalanan 20 hari saya di Sorong. Jadi semoga saja bisa menginspirasi teman-teman. Semoga bisa kita belajar bareng-bareng bahwa ketika kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Itu sih teman-teman. Jangan sampai ada peristiwa-peristiwa apa seperti yang ada di Pesta Babi itu ya teman-teman. Sedih sih lihatnya. Dan kemarin tuh kebetulan saya bisa nonton bareng dengan pace-pace Papua ini yang di dalam ferry menuju ke Waigama. Wah itu lihat ekspresi mereka tuh pengen nangis tapi gimana gitu. Jadi di belahan lain Papua itu ternyata sedang tidak baik-baik aja. Dan mereka merasakan gitu bagaimana penderitaan mereka di sana. Itu kalau kita mungkin agak jauh ya karena kita di Jakarta, terus di daerah-daerah lain di Jawa, di Sulawesi dan sebagainya. Tapi ketika mereka ada satu titik bahwa dengan kultur budaya yang sama, dengan warga-warga Papua yang dari Papua Selatan, itu nonton film itu sih mereka saya tuh pengen sedikit ngobrol gitu, pengen wawancara dengan si Pace yang dari sebelah saya yang ekspresi mukanya sangat serius, marah dan pengen nangis gitu. Tapi nggak tega gitu teman-teman. Jadi akhirnya ya udah nggak tega untuk ngobrol, untuk wawancara itu nggak tega. Ya udah kita nonton bareng aja, menikmati dengan isi kepala kita masing-masing. Oke, kita siap-siap untuk boarding. Dan tadi aku nggak cetak boarding pass juga karena udah web check-in. Dan tadi web check-in di Batik itu agak susah milih kursi teman-teman. Aku kira nyari-nyari tombolnya nggak ada. Jadi aku dapat di 20F. Ya lumayan lah, masih dapat window. Terbang 3 jam lebih itu rasanya agak males gitu ya teman-teman. Gak tahu kenapa, dulu tuh perasaan terbang belasan jam itu masih aman-aman aja, masih oke-oke aja, fine-fine aja. Sekarang terbang di atas 2 jam tuh kayak udah males banget itu loh. Jadi ya gitu lah. Udah tua kali, udah musim. Yaudah kita tunggu pesawatnya berangkat. Jadi kita let's go. Di Transnusa boarding teman-teman. 282 Tembagapura. Dipersilakan segera naik pesawat udara melalui pintu nomor 1. Terima kasih. Ini Tembagapura. Ini yang CRJ itu kayak CRJ ya. Oh yakin benar. Dia buat rute timur ternyata sekarang. Dulu aku pernah naik ini waktu zaman-zaman dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jakarta. Rutenya sekarang buat di Indonesia Timur dia. CRJ 700 kalau nggak salah. Oke teman-teman, jam 10.43 kita sudah diizinkan masuk ke dalam pesawat. Oke teman-teman, selamat pagi, siang. Sekarang sudah jam 10.48 waktu Indonesia Timur. Di Jakarta mungkin masih jam 9 ya teman-teman. Dan hari ini saya akan balik ke Jakarta naik Batik Air ID 7780. Dan nanti itu kita akan berangkat atau akan take off dari sini itu jam 11.25. Dan akan sampai di Jakarta itu jam 13.15 karena ada perbedaan waktu 2 jam antara waktu Indonesia Barat dan juga waktu Indonesia Timur. Dan ya kita nikmati penerbangan kita bersama Batik Air. Tadi aku sempat lihat ada pesawatnya Transnusa yang ARJ 29 ya, DAS 700. Itu sekarang untuk rute-rute di Indonesia Timur teman-teman. Oke, mari kita nikmati suasana penerbangan kali ini bersama Batik Air. Let's go. Oke teman-teman, begini di dalam kabin Batik Air. Kita pakai Airbus A320 ya teman-teman ini. Terus space-nya masih lumayan nyaman. Ada meja lipatnya juga. Terus ada itu tempat buat naruh sesuatu di sini. Nah itu noken saya taruh di bawah sana, simpan di bawah. Dan ini ada di seat ini teman-teman. Aku ada di seat 20F. Ini ada, tidak boleh pakai powerbank. Masih ada proses boarding teman-teman. Penumpangnya kayaknya nggak full ya, nggak penuh.
nggak banyak antrian juga. Jadi kita lihat aja nanti ya. Hari ini alhamdulillah cerah. Dari pagi itu dari subuh hujan, di Sorong hujan teman-teman. Oke, terima kasih Sorong, terima kasih petualangan yang serunya. Semoga suatu saat bisa kembali lagi ke Papua, tanah Papua. Ini tuh saya terakhir ke Papua itu tahun 2020 teman-teman. Sekarang udah 2026 ya, 6 tahun saya nggak kesini. Dan tidak terlalu banyak yang berubah, cuma statusnya aja. Sekarang Papua Barat itu sudah pecah dan Sorong ini masuk ke provinsi Papua Barat Daya. Oke teman-teman, ini ada safety instruction card Airbus 320. Ini kalau bisa baca-baca kalau memang baru pertama naik pesawat. Enggak pertama bisa dibaca ya, untuk reminding lagi, untuk mengingatkan kembali. Wih, ternyata Lion Air sudah ada in-flight max. Walaupun dia per 2 bulan ya teman-teman. Ini Mei Juni 2026. Wih, sudah kembali ada majalah lagi tuh, menyenangkan buat mantan penulis majalah. Dan ini ada, ini ada kafe, kayak kafe, jadi bisa jajan-jajan di sini. Wih, nanti kalau lapar kita jajan ini nih. Mie sedap, ada mie sedap harganya 25.000. Samyang, ada jajan-jajan dari 10.000. Rice, gandum, good time. Ada air minum, air mineral 10.000. Ada botol nih harganya. Ini ada merchandise juga di sini. Kalian bisa jajan-jajan buat bocil-bocil. Ini tadi ada satu keluarga bawa anak kecil tapi dapat kursi di emergency exit, jadi dipindahin. Agak butuh waktu sih proses. Oke teman-teman, jam 11.27 kita berangkat. Further reception passenger please. Pertama yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda serta kami memperagakan cara menggunakan alat keselamatan dalam pesawat. Jendela. Kami informasikan penggunaan telepon genggam yang menggunakan pemancar radio yang terhubung dengan perangkat audio tidak diperkenankan saat ini. Station. kecil di bagian depan kabin, khusus untuk kelas bisnis, dan 2 kamar kecil di bagian belakang kabin, khusus untuk kelas ekonomi. Kami informasikan kepada Anda.
Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Waktu setempat menunjukkan pukul 1 siang. Silakan untuk kembali ke tempat duduk dan menggunakan sabuk pengaman, menegakkan setaraan kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sampai. Oke teman-teman, jam 15:33. Ini masih waktu Indonesia Timur. Kita sampai di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2. Ini karena saya nggak bawa baggage, jadi bisa langsung keluar. Ini baggage-nya di BL3 ID 7780. Oke teman-teman, akhirnya sampai lagi di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Nah sekarang udah jam 16 waktu Indonesia Timur, jadi sekarang di sini jam 14 teman-teman. Jadi ada perbedaan waktu 2 jam. Dan ya itu 20 hari itu tadi trip 20 hariku keliling di Raja Ampat, di Sorong, muter-muter, terus di sekitaran Raja Ampat juga ke beberapa tempat. Dan buat saya menarik banget karena kita bisa melihat bagaimana proses adaptasi, bagaimana proses ekoturisme yang ada di sana. Selain itu kita bisa melihat alamnya yang cantik banget. Dan ya mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Let's go, kita pulang. Capek guys. Oke teman-teman, kita turun di Terminal 1. Ini tinggi banget ya. Kenapa? Aman. Yang kanan kayaknya. Ini ada yang khawatir temennya nggak pulang-pulang, hilang di Papua, dijemput ke bandara. Aduh. Ini ada yang khawatir temennya nggak pulang-pulang, dijemput ke bandara guys. Mana kita? Apa tuh bang, oleh-oleh? Mau lanjut lagi, kampret. Ini baru juga sampai Jakarta guys, sudah ada yang ngajakin entah kemana lagi nih. Itu kupret emang nih orang nih. Mana sih kita? Rahasia. Ikuti petualangan kita guys. Dari Terminal 2D tadi saya landing, pindah ke Terminal 1C. Geblek nggak pulang-pulang nih gue nih. Oke guys, next stop
pakai Citylink.